Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan membahas tentang translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran, di mana ada 4 hal yang akan saya bahas agar nanti kalian lebih memahami dari materi di bahan ajar tentang transformasi 2 bisa lebih paham dan nanti bisa mengerjakan soalnya menjadi lebih maksimal lagi ya. Oke, pada video sebelumnya yaitu pembahasan tentang refleksi, sekarang tentang translasi. Yang pertama, translasi itu artinya pergeseran di mana sembarang objek dari A ke B ditentukan oleh 2 hal, yaitu jarak dari A ke B dan arah dari A ke B. Translasi tersebut dapat diwakili oleh ruas garis berarah AB, penulisannya berarti ini ya. AB di atas ada tanda panah. Ini artinya ruas garis AB, penulisannya seperti ini. Nah, ingat matematika ada simbol, tapi cara membacanya juga tidak dengan AB tanda panah di atas, enggak, tetapi membacanya oleh ruas garis berarah AB. Yang kedua, pada translasi dalam bentuk pasangan bilangan X, Y. Nah, penulisan X-Y-nya seperti ini. Maka komponen X positif ke kanan, jika negatif ke kiri. Kemudian komponen Y positif ke atas, negatif ke bawah. Nah, komponen X dan komponen Y itu yang mana? Yaitu pada bidang koordinat. Ya, komponen X itu positif berarti dia berada di sebelah kanannya 0. Makanya arahnya ke kanan. Dan negatif berada di sebelah kirinya 0, maka ke kiri, yaitu bilangannya ada negatif 1, negatif 2, ke kiri ya. Sedangkan komponen Y yaitu adalah ke atas dan ke bawah, yaitu yang tegak garisnya, yaitu koordinat Y, di mana positifnya itu berada di atas. 1, 2, 3 ke atas, dan negatif itu ke bawah, berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Paham ya tentang komponen X, komponen Y? Selanjutnya yaitu pada translasi X, Y berlaku rumus. Nah, ini contohnya masih titik P. Titik P dengan koordinat AB, maka hasil translasinya P aksen A ditambah X, berarti A ditambah X yang atas ini, A ditambah X dan B ditambah Y, maka B ditambahkan dengan yang komponen Y. Tadi kalau A ditambah X, komponennya yang X yang di atas, dan B ditambah Y, komponennya yang Y. Itu dengan rumus. Kemudian yang keempat, translasi AB dilanjutkan dengan CD dapat diwakili oleh sebuah translasi A tambah B dan B tambah D, atau AB ditambah CD, maka sama dengan A tambah C, B tambah D. Ini pasangannya. Berarti komponen X yang A ditambah komponen X yang C, komponen Y yang B ditambah dengan komponen Y yang D. Nanti akan lebih dipahami lagi jika nanti ada contoh soal. Sekarang kita lanjut contoh soalnya. Yang pertama yaitu dari gambar di samping. Tentukan bayangan dari B pada translasi yang diwakili oleh ruas garis berarah berikut. Dari B pada translasi yang diwakili oleh ruas garis ke arah berikut. Nah, pertanyaannya, ruas garis AB, ruas garis AE, dan ruas garis AF. Berarti AB yang ini ya. AB yang ini kalau ditranslasikan digeser maka menjadi BC. Nah, jadi bayangan B adalah C, bayangan B adalah C, maka menjadi ruas garisnya BC. Translasi AE, yang mana AE? AE yang ini. Ketika ditranslasikan maka menjadi BD, ruas garis BD. Jadi bayangan B adalah di D. Begitu juga dengan C. Translasi AF, translasi ruas garis AF. AF yang mana? AF yang ini. Maka translasi hasilnya adalah yaitu
ruas garis BE, ruas garis BE. Jadi bayangan B-nya adalah di E. Ya. Nah, ini objek gambar ya, dengan menggunakan ruas garis. Sekarang contoh yang berikutnya. Tentukan bayangan dari titik P pada translasi berikut. Periksalah jawabannya dengan menggunakan gambar. Kalian disuruh menghitung dulu dengan rumus yang tadi. Ya, di sini contohnya titik P dengan koordinat negatif 2, negatif 3, 2 ditranslasikan dengan 7, negatif 5. Ingat, 7 tadi komponen X, negatif 5 komponen Y. Yang B, titik P dengan koordinat 4, 3 ditranslasikan dengan komponen X, negatif 7, komponen Y-nya negatif 5. Nah, sekarang ini yang pertama. Titik P, negatif 3, 2. Nah, ini rumusnya. Komponen X, komponen Y, maka menjadi rumusnya P aksennya adalah A tambah X dan B tambah Y. Berarti negatif 3 ditambah 7, yang ini. 2 ditambah negatif 5, yang ini. 2 tambah negatif 5. Maka hasilnya negatif 3 tambah 7, 4. Negatif 2 ditambah negatif 5, maka sama dengan negatif 3. Maka hasil translasinya dari koordinat P negatif 3 dan 2 menjadi P aksennya 4, negatif 3. Kita lihat pada gambar. Ini titiknya. P negatif 3, 2. Maka kalian cari dulu negatif 3, negatif 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini 1, 2 di sini. Ditranslasikan dengan 7, negatif 5. 7, negatif 5. Maka hasilnya di sini. 4, X-nya 4, Y-nya negatif 3. Maka hasil translasi pada gambar seperti ini. Sudah ya? Oke. Yang berikutnya, yang B. Dengan titik P 4, 3 ditranslasikan terhadap negatif 7, negatif 5. Komponen X-nya negatif 7, komponen Y-nya negatif 5. Nah, rumusnya masih sama tadi. Kalian bisa lihat. Jadi hasilnya adalah bayangannya 4 ditambah negatif 7, ini 3 ditambah negatif 5, 3 ditambah negatif 5. Maka hasilnya 4 tambah negatif 7, negatif 3, 3 ditambah negatif 5, negatif 2. Maka gambarnya titik P-nya adalah di sini 4, 3, 4, 3 di sini. Maka hasil translasinya adalah negatif 3, negatif 2. Oke, ini gambarnya seperti ini. Berikut adalah contoh soal di mana jika hasil translasinya sudah ada diketahui, negatif P aksen negatif 2, 2 adalah bayangan dari P 4, negatif 2 oleh suatu translasi. Nyatakan translasi tersebut dalam bentuk pasangan bilangan. Nah, jadi ini sudah ada hasilnya. Ya, dari titik koordinat yang harusnya di awal ini. Nah, jawabannya yang ini. Nah, ini bagaimana nih disuruh menyatakan translasi tersebut dalam bentuk pasangan bilangan. Sekarang kalian perhatikan. Dari grafik di samping sini, maka kita gambar dulu titik P 4, negatif 2. Ya, kemudian ke titik P aksen negatif 2, 2. Nah, dari sini kita hitung. Ya. Kita hitung. Dari grafik di samping dapat dilihat bahwa P adalah titik pangkal translasi. Dari P bergerak, nah dari P bergerak 6 satuan ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke arah kiri. Karena menuju ke P aksen. Ingat, menghitungnya itu adalah komponen X dulu ya. Jadi ke kiri dia. Kemudian naik lagi ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, ini komponen Y, karena dianya arahnya di atas, maka menjadi positif 4. 1, 2, 3, 4. Berarti translasi P ke P aksen adalah negatif 6, 4. Nah, ini berarti pertanyaannya translasinya, nah. Dengan diketahui hasil translasi dan
titik yang sudah diketahui. Oke. Contoh berikutnya lagi. Perhatikan, titik K adalah negatif 12, 15. Ditranslasikan oleh 10 negatif 8, kemudian dilanjutkan dengan translasi negatif 9, 14. Tentukan koordinat bayangan dari titik K. Maka yang harus kalian perhatikan di sini adalah translasinya ada 2, itu dulu kita sederhanakan. Maka menjadi 10 negatif 8 ditambah negatif 9, 14. 10 ditambah negatif 9, 1. Negatif 8 ditambah 14 sama dengan 6. Jadi hasil translasi inilah yang kita gunakan untuk membuat titik koordinat K negatif 12, 15 ditranslasikan oleh 1, 6. Nah, jadi negatif 12 tambah 1 ini 15 tambah 6 ini. Maka hasilnya adalah negatif 11, 21. Jadi bayangannya adalah K aksen negatif 11, 21.